Hai guys, selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Anan Suryana di channel Best Storyline. Dimulai dengan memperlihatkan pemandangan kota dan sebuah teriakan yang memanggil nama Scorpion berulang-ulang. Kemudian muncullah seorang wanita berpakaian serba hitam yang akan bernyanyi dan inilah Prisoner Scorpion Gradke Song. Film diawali dengan memperlihatkan para anggota detektif yang diketuai oleh Sugimi, tidak pakai ono, menuju sebuah gereja yang sedang diadakannya pernikahan massal. Tanpa sebuah sikap yang baik, para detektif ini menyusuri setiap ruangan yang bertujuan untuk mencari buronan wanita. Dan setelah menemukannya, terjadi sedikit keributan karena wanita itu memberontak untuk kabur, namun akhirnya berhasil tertangkap dan segera dibawa. Diketahui bahwa wanita tersebut bernama Nami Matsushima yang dijuluki Scorpion. Kasus yang dilakukannya adalah pembunuhan beberapa anggota polisi dan dapat dipastikan bahwa Nami bukanlah wanita biasa seperti wanita pada umumnya. Setelah wanita itu terintimidasi oleh perkataan si ketua, tiba-tiba terjadi sebuah kecelakaan yang saat itu langsung dimanfaatkan Nami untuk segera kabur menuju gorong-gorong atau tempat bawah tanah. Dengan cerdik, wanita itu melumpuhkan satu detektif yang membuat mereka pulang dengan tangan kosong. Kemudian kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Kudo, bos tempat sebuah hiburan malam. Diketahui bahwa pria ini sangat dingin terhadap wanita dan itu terbukti saat seorang wanita mengajaknya ngobrol sembari menggodanya. Gabut dengan suasana yang membosankan, Kudo pergi ke toilet untuk sekedar buang air kecil. Tapi pria itu melihat jendela yang rusak dan sebuah linangan darah yang berasal dari tempat modal. Merasa penasaran, pria itu melihat ke arah pintu yang terbuka dan ternyata itu adalah Nami yang terluka. Kemudian Kudo membawanya ke sebuah gudang untuk diselamatkan. Melihat borgol di tangannya, pria itu seakan trauma mengingat kejadian yang menimpanya di masa lalu. Di balik sosok Kudo yang sangat cuek terhadap wanita, namun melihat Nami seperti ini, pria itu merasa iba dan memutuskan untuk merawatnya sampai keadaan Nami membaik. Di keesokan harinya, setelah membawa makanan dan P3K untuk Nami, pria itu mendengar kedatangan para polisi dan bergegas membawa Nami ke tempat yang aman. Di sisi lain, seorang wanita, teman dari Kudo yang melihat baju dan borgol milik Nami berada di sana, wanita itu pun segera melaporkannya kepada polisi. Dan itu yang akan membuat masalah besar di kemudian hari. Kembali kepada Nami dan Kudo yang sudah berada di tempat paling aman yang digunakan Kudo bersembunyi selama bertahun-tahun. Dari tadi kita belum mendengar satu patah kata pun dari Nami. Dan ya, Nami adalah orang yang pendiam, bahkan sangat-sangat pendiam, tetapi tatapannya lebih tajam dari si Ojan. Tujuan Kudo menolong Nami karena pria itu tidak ingin membiarkan Nami ditangkap dan disiksa seperti Kudo dulu, atau bahkan lebih parah darinya. Dan bekas luka yang ada di sekujur badannya adalah cindera mata dari polisi. Istilah kata dari cuek atau dingin sebenarnya Kudo adalah orang yang sangat baik dan sangat ramah kepada orang lain. Pria yang bagus. Di keesokan harinya, detektif Sugimi bersama pasukinnya pergi ke tempat Kudo dan membuat sedikit kepanikan di sana hanya untuk menemui Kudo. Melihat wajah Sugimi seakan-akan membuat Kudo trauma akan masa lalu yang dimana Sugimi lah yang dulu menyiksanya dan ternyata alasan Kudo cuek terhadap wanita adalah ya, kejadian itulah yang membuat Kudo minder atau malu jika dekat dengan wanita. Kudo hanya diam 1000 bahasa sampai akhirnya dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi lagi. Di sini kita akan mengetahui bahwa dulu saat Kudo masih menjadi mahasiswa, pria itu melakukan demo bersama teman-temannya
untuk menuntut revolusi sehingga terjadi kerusuhan besar yang membuatnya ditangkap. Sugimi juga memberitai bahwa Nami adalah seorang pembunuh berantai yang telah menewaskan 8 polisi, 3 sipil, dan 28 upaya melarikan diri dan hukumannya adalah hukuman mati. Walaupun sudah diintimidasi dan disiksa, Kudo tetap bungkam demi melindungi Nami hingga pada akhirnya para polisi menyerah dan Kudo pun dibiarkan bebas. Bukan polisi jika tidak punya rencana cadangan. Kudo yang saat itu melakukan kebodohan yang dimana pria itu malah pergi menuju ke tempat Nami berada dan tanpa disadarinya para polisi telah mengikuti dari belakang. Setelah Kudo sampai di persembunyiannya, Nami merasa para polisi telah mengetahui keberadaan mereka dan Nami hanya bisa menatap tajam kepada Kudo dan mau tidak mau mereka harus mencari cara agar bisa lolos dari kepungan. Terjadi baku tembak dan Kudo berhasil membunuh satu anak buah Sugimi yang membuat Sugimi dan para pasukin pulang dengan tangan kosong lagi. Di suatu acara makan malam, Sugimi menghimbau para pasukin untuk menambah jumlah anggota agar bisa membantu dalam penangkapan Kudo. Dengan surat perintah yang didapatnya, pria itu menugaskan para pasukin untuk menangkap dan menginterogasi orang-orang terdekat dari Kudo. Di sisi lain, Kudo bersama Nami telah berada di rumah teman wanita Kudo dan telah menyekapnya karena sudah melaporkan keberadaan Nami. Ternyata si wanita tersebut adalah istri dari Sugimi yang saat itu juga wanita itu lari ke arah pintu walaupun sudah ditahan. Akhirnya wanita itu pun tewas terjatuh dari lantai 2. Beberapa waktu kemudian Sugimi dan pasukin sudah tiba di TKP dan alangkah sedihnya dan marahnya Sugimi ketika menemukan istrinya tewas mengenaskan. Tak perlu penyelidikan lebih lanjut karena Sugimi sangat yakin bahwa pelakunya adalah Kudo dan Nami. 30 menit mereka di sana tanpa suara yang akhirnya pecah dengan suara klarinet milik Squidward. Hadirnya Nami di sana membuat hidup Kudo menjadi lebih baik dan ya, seperti biasa Nami hanya diam 1000 bahasa tanpa membalas janji yang diucapkan Kudo. Di keesokan harinya, tanpa persiapan yang cukup matang, mereka menyerang rombongan Sugimi dan pasukin untuk mencuri 2 koper besar yang entah apa isinya dan terjadi kejar-kejaran yang membuat Kudo dan Nami harus berpisah dan sialnya Kudo terkepung dan berhasil tertangkap. Di ruang interogasi, Kudo kembali diintimidasi dan disiksa habis-habisan, tapi walaupun begitu, Kudo tetap bungkam. Selalu gagal dengan cara kasar, Sugimi memakai cara yang halus untuk membuat Kudo berbicara. Ya, Sugimi membawa ibu dari Kudo yang telah lama berpisah, dan si ibu mengatakan bahwa Nami adalah penjahat dan Kudo harus memberitainya sekaligus meminta maaf kepada Sugimi. Di hadapan ibunya, Kudo hanya bisa tertunduk sampai akhirnya sang ibu memohon sambil menangis, sedangkan Kudo hanya bisa pelenya-pelenye saja. Di tempat persembunyiannya, Nami mendengar kedatangan Sugimi dan pasukin. Wanita itu pun langsung bergegas pergi sembari mengendap-endap untuk melumpuhkan satu persatu anak buah dari Sugimi. Namun, pada akhirnya Nami pun berhasil ditangkap oleh Sugimi dan pasukinnya. Dalam diam, Nami hanya bisa kecewa karena Kudo telah mengkhianatinya. Di penjara, tempat para tahanan dihukum, kita diperlihatkan kegiatan para napi perempuan yang sedang membersihkan tempat eksekusi. Sugimi meminta kepada si ibu ketua sipir untuk melihat keadaan Nami dengan diantar oleh anak buahnya yang bernama Yuni.
Di perjalanan, Yuni memperkenalkan tahanan kejam yang sudah tobat dan sudah pasrah untuk dieksekusi. Di dalam sel, keadaan Nami diborgol kaki dan tangannya. Kemudian Sugimi memerintahkan anak buahnya untuk membuka borgolnya dan setelah itu menyuruh Yuni untuk pergi. Dengan muka tanpa ekspresi, Nami dihajar sampai lemas tak berdaya. Salah satu detektif menyinggung Nami dengan membawa nama Kudo. Disitulah tambang mendarat di wajahnya. Suara siksaan yang terdengar oleh Yuni dan pasukinnya membuat Yuni datang dan meminta agar Sugimi berhenti menyiksa Nami. Di sini kita akan mengetahui bahwa Yuni adalah satu-satunya sipir yang baik dan simpati terhadap Nami. Di sisi lain, Sugimi mengadu kepada si ibu ketua bahwa Nami tidak pantas untuk direhabilitasi dan Yuni tidak pantas menjadi seorang sipir karena bersimpati kepada tahanan. Kembali ke Yuni yang sedang membasuh darah di wajah Nami, Yuni juga mengatakan bahwa Nami bisa berubah menjadi orang baik dan harus bertobat untuk membuat Nami bisa menerima keadaan. Dan Yuni pun memberitahu Nami tentang tahanan yang berada di samping selnya yang sudah bisa berubah menjadi orang baik dan menerima eksekusi yang akan dilakukannya 4 hari lagi. Setelah itu Yuni dipertemukan dengan tahanan yang dimaksud dan membiarkan mereka berbincang 4 mata. Perbincangan dimulai oleh tahanan yang bernama Inagaki untuk mengajak Nami bertobat. Di sini kita akan mengetahui bahwa Nami yang pendiam mulai berbicara dan mengatakan hal yang membuat Inagaki terdiam, bahwa sebenarnya Inagaki tidak benar-benar menerima eksekusi tersebut dan masih ingin hidup, bahkan sangat takut untuk mati. Ketika Nami memberitahu bahwa 4 hari lagi Inagaki akan dieksekusi, wanita itu pun semakin panik. Di tengah malam, Inagaki yang panas tiris karena terintimidasi oleh Nami pun meraung-raung ketakutan hingga membuat Yuni dan pasukin menghampirinya. Di sini, Yuni merasa kesal kepada Nami dan saat itu juga Yuni menemui Nami untuk menanyakan apa yang dikatakannya. Namun Nami hanya terdiam yang membuat Yuni menamparnya saat itu juga. Singkat cerita, di hari eksekusi Inagaki, Sugimi meminta kepada si ibu ketua untuk melihat eksekusi tersebut. Dan Nami juga harus ikut menyaksikannya agar wanita itu merasa ketakutan. Tiba waktu Inagaki akan dieksekusi, namun wanita itu memberontak sehingga para pasukin harus memaksanya sampai akhirnya Inagaki pun tewas. Walaupun Nami menyaksikan kejadiannya, tapi Nami tidak menunjukkan raut kepanikan atau ketakutan sedikit pun. Setelah itu Nami yang sedang membersihkan tempat eksekusi dihampiri Yuni yang masih marah dan kali ini Yuni memaki-maki Nami, bahkan benar-benar membencinya. Di saat itu pula Yuni dipanggil oleh si ibu ketua yang meminta Yuni untuk pergi bersama pasukin Sugimi. Dan ya, para oknum ini melakukan hal yang tidak baik kepada Yuni sehingga Yuni terkapar tak berdaya. Beberapa hari kemudian, tibalah hari eksekusi Nami yang akan dilaksanakan. Dan terlihat pula Yuni yang masih bekerja walaupun telah mendapatkan hal yang kurang baik. Kemudian Yuni mengantarkan Nami untuk mandi sebelum eksekusi, tapi ternyata Yuni dan Nami telah membuat rencana larian yang dimana Nami akan kabur melalui saluran pembuangan air, sedangkan Yuni akan berpura-pura pingsan karena dihajar oleh Nami. Di sela para pasukin berpencar untuk mencari Nami, Sugimi justru malah pergi dengan mobilnya menuju tempat eksekusi yang dibuatnya. Dan ya, Yuni ternyata tak hanya bersongkongkol dengan Nami saja, tapi dengan Sugimi juga. Mobil yang dimaksudkan Yuni ternyata adalah mobil milik Sugimi, dan Nami telah masuk dalam jebakan Sugimi. Akhirnya, Nami pun harus pasrah dieksekusi oleh Sugimi. Tapi saat Nami akan dieksekusi, tiba-tiba
Wanita itu pun berhasil menendang Sugimi, dan pada akhirnya Sugimi pun tewas oleh alat eksekusi yang dibuatnya sendiri. Di akhir film, kita diperlihatkan kepada Kudo yang hidup normal seperti biasanya, dan saat pria itu sedang membetulkan lampu sorot, tiba-tiba muncul Nami yang berpakaian serba hitam, dan film pun bersambung. Waduh, film jadul lah, emang gokil. Sebenarnya film ini tuh ada prequel dan sequelnya guys ya. Jadi kalau kalian ingin saya review kembali atau rangkumin, tinggal tulis aja di kolom komentar ya guys ya. Oke guys, sekian dulu untuk video kali ini. Saya cabut dulu. Ciao.